Di SMP Masehi ini, aku tidak sendirian. Ada banyak rekan-rekan guru yang lain. Ayo kita mengenal satu persatu. Nama beliau Miss Lili Ekawati. Kalian bisa memanggilnya Miss Lili. Di tahun pelajaran ini, Miss Lili menjadi kepala SMP Masehi Temanggung dan mengajar IPA khususnya fisika kelas 7 dan 9. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap kembangkan bakat atau potensi yang kalian miliki secara maksimal. Meskipun kondisi saat ini belum normal, Tuhan Yesus memberkati. Begitu pesan Miss Lili untuk kalian. Nama beliau Miss Urip Suharti. Kalian bisa memanggilnya Miss Harti. Bagi kalian kelas 8 dan 9 akan bertemu Miss Harti di pelajaran IPS. Miss Harti juga mendapat tambahan tugas sebagai wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, juga wali kelas 9A. Ini pesan Miss Harti untuk kalian. Jadilah generasi muda, anak-anak Tuhan yang berdampak positif bagi bangsa dan keluarga. Tetap semangat belajar dalam keterbatasan tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Guru berikutnya adalah Miss Triwening Pintarsih atau biasa kita panggil Miss Ning. Miss Ning akan mengajar bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan 9. Asik, bisa belajar berbahasa yang baik dan benar bersama Miss Ning, biar tambah semangat. Ini pesan Miss Ning untuk kalian. Selamat belajar, selalu semangat. Situasi saat ini, jadikan waktu untuk menempa diri menjadi pribadi mandiri, bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan. God bless you. Yuk, kita kenalan dengan Miss Adi. Nama lengkapnya adalah Miss Felicia Adining Setia Murni. Miss Adi akan mengajar IPA khususnya biologi di kelas 7, 8, dan 9. Juga fisika di kelas 8. Miss Adi akan menjadi wali kelas 8A. Berikut ini pesan Miss Adi buat kalian. Shalom, jaga kesehatan dan tetap bersemangat terus dalam segala aktivitas pembelajaran yang akan kalian ikuti. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, giliran Bapak Guru ya. Ada Mr. Lagiman. Itu sudah nama panggilan dan nama lengkapnya ya. Mr. Lagiman akan mengajar matematika kelas 9, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, juga pendalaman kitab suci di kelas 7, 8, dan 9. Tahun ini kita juga ada program baru loh, namanya CCC atau 3C, Christian Character Class, yang akan diampu oleh Mr. Lagiman juga. Berikutnya adalah Miss Evi Mariatun atau biasa dipanggil Miss Evi. Pada tahun ajaran ini, Miss Evi akan menjadi wali kelas 7B dan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Miss Evi mengajar IPS kelas 7 dan PPKN kelas 7, 8, dan 9. Ini pesan Miss Evi buat kalian. Pergunakan waktu, tenaga, dan fasilitas yang kamu miliki untuk hal-hal yang berdampak baik. Tetap semangat, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Guru ini bernama Miss Berlin Widi Pamukti, tapi kalian bisa memanggilnya Miss Berlin. Miss Berlin akan menjadi wali kelas 7A. Tahun ajaran ini, Miss Berlin akan mengajar bahasa Jawa kelas 7, 8, dan 9, juga seni budaya kelas 7 dan 8. Semangat di tengah masa sukar. Apapun musim kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Raihlah cita-citamu, jangan biarkan keadaan merenggut masa depan kalian. Guru yang satu ini namanya Mr. Joko Arianto, atau biasa dipanggil Mr. Joko.
Mr. Joko akan menjadi wali kelas 8B dan akan mengajar bahasa Inggris kelas 7, juga PJOK kelas 7, 8, dan 9. Jadi makin semangat belajar kan? Ayo kita kenalan dengan guru yang satu ini. Namanya Miss Priscilla Yuniartikasari. Dan kita bisa memanggilnya dengan sebutan Miss Lala. Tahun ini, Miss Lala akan mengajar matematika dan prakarya kelas 7 dan 8. Inilah aku, namaku Mr. Christian Ricky Berlian, tapi biasa dipanggil Mr. Ricky. Tahun ini, Mr. Ricky akan mengajar bahasa Inggris kelas 8 dan 9, dan seni budaya kelas 9. Mr. Ricky juga mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas 9B dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ini pesan Mr. Ricky buat penyemangat kalian. Don't waste your time, or time will waste you. Jangan menyia-nyiakan waktu atau waktu yang akan menyia-nyiakan kamu. Gunakan waktumu sebaik mungkin, oke? Kalian akan membutuhkan bantuannya jika akan membuat surat-surat yang berkaitan dengan administrasi sekolah. Ya, dia adalah Miss Francisca Natalia, yang biasa disapa Miss Siska. Miss Siska bekerja di bagian tata usaha SMP Masehi. Kalau yang satu ini, kalian banyak yang sudah kenal. Namanya Pak Supri Fajar Prabowo, atau biasa disapa Pak Bowo. Pak Bowo adalah koster sekolah yang akan membantu kalian untuk menjaga kebersihan sekolah. Kalian biasa bertemu dan disapa saat masuk pintu gerbang sekolah. Namanya Pak Aang Kunaevi, atau panggil saja Pak Aang. Pak Aang bertugas sebagai security. Nah, itu guru dan karyawan SMP Masih Temanggung. Selamat berkenalan. Shalom, selamat pagi untuk anak-anakku yang terkasih. Di sini Mr. Ricky akan mencoba untuk membahas tentang ground rules dan nanti ada beberapa informasi tentang kurikulum. Mr. Ricky harap kalian bisa mengikuti penjelasan ini dengan seksama. Yang pertama tentang ground rules atau peraturan dasar. Tahun pelajaran ini SMP Masih Temanggung masih mengangkat ground rules yang sama, yaitu SMILE atau SMILE. S, start by trusting in God. Artinya, kita wajib untuk mengawali dan mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa. M, make a responsible choice. Di sini, kita diwajibkan untuk selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil. Sebagai contoh, dalam masa pandemi seperti ini, siswa wajib mengikuti protokol kesehatan, kemudian siswa wajib membawa perlengkapan mapel atau mata pelajaran yang dibutuhkan, dan yang terutama, siswa wajib untuk mentaati setiap peraturan sekolah yang ada. Kemudian ada I have a passion to others. Artinya, kita harus mempunyai kepedulian terhadap kehidupan di sekitar kita. L, let's be brave. Artinya, kita dituntut atau diwajibkan untuk berani dan aktif dalam pembelajaran di sekolah. Bila SMIL sudah terwujud, maka dipastikan A, everyone smile.
semua orang akan tersenyum. Itu tentang ground rules yang berlaku di SMP Masehi Temanggung. Saya harapkan ground rules ini selalu menjadi pedoman dan selalu diingat oleh kalian semuanya. Kemudian, Mr. Riki akan mencoba untuk menjelaskan tentang mata pelajaran baru yang ada di tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, kita mempunyai kelas baru yang dinamakan Pendalaman Kitab Suci atau PKS. Mapel ini mempunyai jam yang berbeda dengan mapel PAK atau pelajaran agama Kristen. PKS ini lebih cenderung memberikan waktu lebih untuk kalian bisa membaca Alkitab dan memahaminya. Yang kedua, kita mempunyai kelas 3C atau Christian Character Class. Dalam kelas ini, kalian akan belajar cara-cara mengimplementasikan atau mempraktekkan nilai-nilai Kristen di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah 2 kelas baru yang berlaku mulai tahun ajaran 2021-2022. Kemudian saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang KKM, kriteria ketuntasan minimal. Untuk semua mapel masih sama, batasnya adalah 70. Di SMP Masehi ini, ada beberapa ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, ada pramuka. Pramuka ini wajib untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9, pramuka tidak wajib. Ekstra yang kedua, ada basketball, yaitu olahraga basket. Bagi kalian yang mempunyai kecintaan terhadap bola basket, bisa mencoba mengikuti ekstrakurikuler ini. Cooking atau memasak, untuk kalian yang mempunyai keahlian dalam bidang memasak. Traditional dance atau tari tradisional. Vokal group, untuk kalian yang mempunyai bakat dalam hal menyanyi dan mempunyai kerinduan untuk memuji dan memasyurkan nama Tuhan melalui puji-pujian atau lagu. Desain grafis, untuk kalian yang mempunyai jiwa seni dalam hal menggambar, melukis, dan mempunyai keahlian dalam bidang IT. Jadi nantinya kalian bisa menggambar menggunakan software komputer. Kempo merupakan salah satu cabang bela diri. Jika kalian suka tentang hal bela diri, perlu kalian mencoba mengikuti ekstrakurikuler Kempo. Dan saya ingatkan, kegiatan ekstra ini hanya berlaku ketika tatap muka. Bila sekolah masih online, maka yang berlaku hanya ekstra pramuka saja, yang wajib untuk diikuti kelas 7 dan 8. Tentunya setiap materi-materi pramuka kami sampaikan melalui online pula. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan sekolah yang wajib kalian ketahui supaya nantinya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang kalian lakukan. Yang pertama tentang hari sekolah dan presensi atau kehadiran. Jam kegiatan sekolah ketika new normal atau sudah tatap muka. Kegiatan sekolah dilaksanakan hari Senin sampai hari Jumat. Siswa harus hadir di sekolah jam 7.30 dan mengikuti morning devotion. 7.30 bel berbunyi, artinya kalian harus masuk ke kelas dan mengikuti morning devotion atau renungan pagi. Siswa yang hadir lebih dari jam 7.30 sudah diperhitungkan sebagai keterlambatan.
maka diharapkan datang sebelum 7.30. Siswa yang terlambat hadir di sekolah wajib menemui TU atau tata usaha atau guru piket untuk mendapatkan kartu izin masuk ke kelas. Jam pelajaran dimulai 7.40. Yang berikutnya tentang surat izin atau surat keterangan bila tidak masuk sekolah. Siswa wajib mendapat atau membawa surat keterangan izin kalau sakit lebih dari 3 hari. Artinya, kalau kalian memang benar-benar sakit, harus membawa surat keterangan sakit dari dokter. Siswa harus menyerahkan surat izin bila ada keperluan tertentu. Tentunya surat resmi dari orang tua atau wali kalian. Surat izin orang tua atau wali jika meninggalkan pelajaran pada jam sekolah untuk keperluan tertentu, sehingga wali kelas akan memberikan kartu meninggalkan kelas. Jadi kalian tidak bisa leluasa atau bebas meninggalkan kelas, tetapi harus ada surat dari orang tua atau wali bila ingin memotong jam pelajaran. Tugas-tugas pelajaran yang ada selama siswa absen wajib dipenuhi saat siswa masuk kembali. Ketika kalian izin atau tidak masuk sekolah, bukan berarti tugas kalian hilang. Kalian harus mempunyai niat untuk memenuhi atau melengkapi tugas-tugas ketika kalian izin. Ketidakhadiran siswa itu maksimal 15% dari hari efektif tiap semesternya dan akan menjadi pertimbangan kenaikan kelas siswa yang bersangkutan. Jadi, hati-hati ketika kalian tidak masuk sekolah. Bila mana ketidakhadiran itu lebih dari 15% tiap semesternya, maka akan menjadi pertimbangan kami pihak sekolah kalian naik kelas atau tidak. Selama proses belajar di kelas, tidak boleh untuk makan atau minum tanpa seizin guru. Kalau kalian haus, harus minta izin baru kalian boleh minum. Yang kedua tentang tata tertib berpakaian atau seragam kalian seperti apa. Siswa wajib mengenakan pakaian dan sepatu sesuai ketentuan sekolah. Pakaian setiap Senin dan Selasa itu mengenakan seragam OSIS. Rabu dan Kamis kalian mengenakan seragam batik identitas sekolah. Jumat seragam pramuka. Setiap Kamis minggu pertama kalian boleh memakai baju bebas. Tetapi ingat, baju bebasnya harus tetap rapi dan sopan. Tentang sepatu, ada aturannya juga. Senin, Selasa, dan Jumat warna polos. Polosnya 90% hitam. Hari Rabu dan Kamis boleh warna bebas. Kamis minggu pertama boleh warna bebas. Untuk kaos kaki, Senin dan Selasa, warna putih, ada logo Masehinya. Rabu dan Kamis, warna bebas. Jumat, harus kaos kaki berwarna hitam. Siswa diharuskan memakai pakaian dan sepatu yang rapi dan sopan setiap kali datang ke sekolah untuk kepentingan dan kegiatan apapun. Yang ketiga, tata tertib keterlibatan orang tua, karena sekolah perlu sekali berhubungan dengan orang tua kalian yang ada di rumah. Oleh karena itu, orang tua wajib hadir dalam acara khusus yang diadakan oleh sekolah, seperti adanya parents meeting atau pertemuan orang tua yang biasanya diadakan setiap awal tahun pelajaran, pembagian rapot tengah semester 1 dan 2, pembagian rapot akhir semester 1, dan pembagian rapot kenaikan kelas. Diharapkan orang tua bisa hadir untuk mengambil rapot tersebut
Dan juga kalau ada masukan dari orang tua, kami pihak sekolah bisa mendengarkannya. Yang keempat, penerimaan laporan hasil belajar siswa. Laporan hasil belajar siswa bisa berwujud evaluation report. Yang kedua, raport tengah semester 1 dan 2. Yang ketiga, raport akhir semester 1. Dan yang keempat, raport kenaikan kelas. Berikutnya, tentang kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Ini wajib kalian mengetahuinya. Syaratnya adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester, yaitu semester 1 dan 2. Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, minimal sama dengan KKM. Jadi nilai ulangan kalian, nilai tes kalian, itu minimal sama dengan KKM. Rata-rata nilai raport harus di atas rata-rata KKM. Tidak terdapat nilai kurang dari KKM. Maksimal 2 mata pelajaran. Mencapai nilai sikap untuk semua mata pelajaran minimal baik. Jadi di kelas tidak hanya pengetahuan dan wawasan saja yang dikembangkan dan dinilai, tetapi sikap dan sopan santun kalian juga kami nilai. Ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif itu juga bisa menjadi pertimbangan kami, kalian bisa naik kelas atau tidak. Intinya, perhatikan nilai pengetahuan kalian, nilai keterampilan kalian, nilai sikap kalian di kelas, dan perhatikan pula kehadiran kalian di sekolah. Melunasi semua administrasi sekolah, SPP, SPI, dan uang kegiatan. Perhitungan nilai raport. Ada 2 aspek yang menjadi perhitungan nilai raport kalian. Yang pertama, aspek pengetahuan. Yang kedua, aspek keterampilan. Saya jelaskan dulu untuk aspek pengetahuan. Nilai raport atau singkatannya NR itu diperoleh dari 2 kali nilai harian. Bisa berasal dari nilai latihan, nilai ulangan, ditambah nilai PTS, penilaian tengah semester, ditambah nilai PAS, penilaian akhir semester. Semua dijumlah dan dibagi 4. Itu nanti akan menjadi nilai raport untuk nilai pengetahuan. Yang kedua, aspek keterampilan. Nilai raportnya diambil dari 2 kali nilai praktek plus atau ditambah nilai portofolio ditambah nilai proyek, semuanya dijumlahkan dan dibagi 4. Program tahunan kegiatan sekolah. Setiap tahunnya, SMP Masehi Temanggung secara rutin mengadakan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah yang sekarang ini kalian ikuti. Parents meeting atau pertemuan orang tua juga secara rutin kami laksanakan supaya ada hubungan antara sekolah dan juga orang tua mengenai perkembangan kalian dalam belajar di sekolah. Independence Day Celebration atau perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Di sini kita biasa mengikuti lomba-lomba 17-an. Tentunya sangat menarik dan seru untuk diikuti. Pepenkris atau Pekan Pendidikan Kristen. Di sini kalian bisa berkompetisi atau berlomba dengan kelas lain dalam hal pendidikan agama Kristen. Masehi Science Olympic, perlombaan yang dilaksanakan oleh Masehi untuk siswa-siswi SMP Masehi dalam hal sains. Christmas Celebration, perayaan Natal untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Di sini ada ibadah dan juga ada lomba-lomba yang bertemakan Natal. OSIS Election atau pemilihan ketua OSIS. Setiap tahun pasti kami mengadakan pemilihan ketua OSIS. Doa ujian sekolah, kami mengajak orang tua kelas 9 untuk berdoa bersama guna mendoakan putra-putrinya mengikuti ujian sekolah supaya
ujian sekolah bisa terlaksana dengan lancar dan diikuti dengan baik, dan harapannya nilai-nilai ujian sekolah akan baik. Easter celebration atau perayaan Paskah, ibadah untuk kebangkitan Tuhan Yesus, dan juga ada lomba-lomba menarik bertemakan Paskah. Graduation diperuntukkan untuk anak-anak kelas 9 yang telah berhasil lulus dari SMP Masehi Temanggung. Itu tadi perkenalan guru dan info kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat bergabung di SMP Masehi Temanggung.